Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi himpunan. Namun, pada video ini kita hanya fokus pada irisan dan gabungan. Pada materi sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang diagram Venn. Dan pada materi kali ini, penjelasan akan menggunakan diagram Venn. Pada sebuah semesta, siswa kelas 7 unggulan, di mana nama-nama anggotanya sebagai berikut. Kasus pertama akan dibuat dua himpunan. Himpunan pertama yaitu himpunan A, di mana merupakan siswa laki-laki. Himpunan B adalah siswa perempuan. Apabila kita menggunakan diagram Venn untuk menggambarkan dua himpunan tersebut, maka himpunan A akan berisi Roni, Banu, Aziz, Dani, Zaki, Zidan, Ilham, dan Naufal. Dan ini kita sebut dengan himpunan A. Kemudian himpunan yang kedua yaitu himpunan B, dengan nama-nama Ria, Rosa, Clara, Siska, Dina, dan Mila, serta Ayu. Nah, apabila kalian lihat, tidak ada anggota himpunan A yang merupakan anggota himpunan B dan begitu juga sebaliknya. Sehingga, dua himpunan ini kita sebut himpunan saling lepas. Oke, kasus selanjutnya. Semesta yang kita gunakan masih sama. Kemudian, himpunan pertama yang akan kita buat adalah siswa yang mengikuti ekstra voli dan yang kedua adalah siswa yang mengikuti ekstra basket. Dengan ketentuan berikut, siswa yang mengikuti ekstra voli yaitu Banu, Zaki, Ilham, Ria, dan Rosa. Sedangkan siswa yang mengikuti ekstra basket itu adalah Ilham, Zidan, Clara, dan Rosa. Di antara anggota dari dua himpunan tersebut, ada nama yang berada di dua himpunan, yaitu Ilham dan Rosa. Nah, bagaimanakah cara kita menggambarkan pada diagram Venn apabila ada kasus seperti ini? Pertama yang harus kita buat adalah himpunan C. Kita tuliskan nama anggotanya Banu, Zaki, dan Ria. Kemudian, nama dua anak yang berada di dua himpunan, yaitu Ilham dan Rosa. Selanjutnya, kita juga menulis anggota himpunan D, yaitu Zidan, Clara, serta ditambah Ilham dan Rosa. Karena Ilham dan Rosa juga mengikuti ekstra voli, maka kita tidak perlu menuliskannya lagi di himpunan D. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menggeser himpunan D-nya, sehingga terbentuk gambar seperti pada video ini. Selanjutnya, kita tuliskan nama-nama siswa yang tidak termasuk dalam kedua himpunan tersebut. Pada kasus pertama, himpunan A dan himpunan B itu saling asing atau yang kita sebut tadi saling lepas. Maka pada kasus kedua ini, himpunan C dan himpunan D itu saling beririsan. Selanjutnya, kita pelajari dulu simbol irisan. Simbol irisan itu hampir sama seperti huruf N kecil, tetapi agak beda lah ya. Kemudian, pada kasus pertama, apabila kita ingin mencari A iris B, itu berarti anggotanya adalah himpunan kosong. Karena A dan B itu kan tidak beririsan. Kemudian pada kasus kedua ini, C irisan D, anggotanya yaitu Ilham dan Rosa. Selain dua kasus ini, saya akan menjelaskan dua kasus lainnya yang berkaitan dengan irisan. Berikut penjelasannya. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A-nya yaitu 1, 2, 3, dan himpunan B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan apabila kita gambarkan dalam diagram Venn, maka akan seperti ini. Di mana himpunan A-nya itu sendiri berada dalam himpunan B. Sehingga apabila kita mencari A iris B, maka tentu saja irisan dari A iris B adalah 1, 2, dan 3, di mana 1, 2, dan 3 itu merupakan anggota dari himpunan B dan juga anggota dari himpunan A. Sehingga irisannya itu sama dengan himpunan A. Kenapa demikian? Karena himpunan A itu adalah himpunan bagian dari B. Jadi apabila ada himpunan bagian dalam himpunan tertentu, maka irisannya pasti adalah himpunan yang berada di dalamnya atau subsetnya. Nah, ini dia irisannya. Kemudian apabila pada kasus keempat ini, semestanya yaitu 1 sampai 9. Kemudian himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, dan 4.
dan himpunan B-nya adalah 1, 2, 3, dan 4 juga. Maka himpunan A dan B ini kan sama, sehingga irisannya pasti sama berarti 1, 2, 3, dan 4. Karena 1, 2, 3, dan 4 ini sama-sama merupakan anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Misalkan S itu adalah himpunan semesta, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota semuanya merupakan anggota dari S atau semestanya itu tadi, yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Sehingga dilambangkan A iris B, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Irisan dua himpunan itu dinotasikan seperti ini, yaitu A iris B atau C iris D, tergantung penamaan dari himpunannya. Selanjutnya, kita lanjutkan pembahasannya yaitu mengenai gabungan. Lambang gabungan itu hampir sama seperti huruf U. Kemudian apabila kita ingin mencari A gabung B, maka kita tinggal menuliskan anggota-anggotanya, berarti anggota A dan anggota B juga. Jadi kita tinggal menuliskan Roni, Banu, Ilham, sampai Ayu kita tuliskan. Itu namanya gabungan. Itu jika pada kasus pertama. Selanjutnya, pada kasus kedua yaitu C gabung D, maka yang kita tuliskan yaitu Banu Zakiria, Ilham Rosa. Ilham Rosa kenapa dituliskan satu kali? Karena Ilham dan Rosa kan cuma ada satu. Sehingga gabungannya itu walaupun Ilham dan Rosa itu berada di dua himpunan, tapi kita cukup tuliskan satu kali dan ditambahkan anggota dari himpunan D. Selanjutnya, berkaitan dengan gabungan ini, kita akan membahas dua kasus lainnya. Oke, pada kasus yang ketiga, semestanya adalah 1 sampai 9, dan himpunan A-nya adalah 1 sampai 3, kemudian himpunan B-nya adalah 1 sampai 6. Maka, apabila kita gambarkan pada diagram Venn akan seperti ini. Sama seperti kasus 3 pada irisan tadi, di mana himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari himpunan B, jadi berada di dalamnya. Maka apabila kita ingin mencari A gabung B-nya, berarti kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Jadi walaupun 1, 2, dan 3 itu kan sama-sama anggota dari A dan B ya, tapi kita tuliskan cukup satu kali saja, tidak perlu menuliskan sampai 2 kali. Kemudian pada kasus yang keempat, semestanya sama yaitu 1 sampai 9, himpunan A-nya 1 sampai 4, himpunan B-nya 1 sampai 4. Berarti himpunan A itu kan sama dengan himpunan B. Berarti jika digambarkan dalam diagram Venn akan seperti ini. Maka A gabungannya berarti anggota B atau anggota A atau anggota B kan. Berarti kita cukup menuliskan 1 sampai 4. Jadi misalkan S itu adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B itu merupakan himpunan yang anggotanya semua anggota S. Jadi harus ada di semesta dulu. Yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Beda ya tadi dengan irisan. Kalau irisan kan pakai kata hubung dan. Berarti anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Artinya anggota himpunan A yang juga ada di anggota himpunan B. Tapi kalau gabungan ini menggunakan kata atau, artinya kita menuliskan semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B-nya, jadi dilistkan semua. Nah, di antara himpunan A dan B tadi, seperti ini ya, kan ada anggota yang sama. Nah, itu cukup dituliskan sekali saja, makanya menggunakan kata atau. Kemudian dilambangkan dengan A gabung B. Gabungan dua himpunan ditulis A gabung B seperti ini, di mana X itu elemen A atau X itu elemen B. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.